Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Abidah Rahman. Di sini dengan NIM 3111422015. Di sini saya akan mempresentasikan tema artikel yang akan saya tulis dan akan saya kirim ke jurnal. Di sini saya mengambil tema diplomasi pada masa revolusi Indonesia. Saya memilih judul merajut persatuan, diplomasi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Saya perlu menulis artikel ini karena pertama, publik perlu memahami bahwa diplomasi memainkan peran yang sama pentingnya dengan perjuangan fisik dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Proses diplomasi dan perjanjian penuh dengan strategi dan taktik yang mencerminkan nilai-nilai penting seperti negosiasi, kompromi, dan keuletan. Diplomasi menjadi kunci untuk mendapatkan pengakuan dari internasional atas kemerdekaan Indonesia dan untuk mematahkan upaya Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Yang kedua, diplomasi sering dipandang kurang menarik oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan perjuangan fisik. Hal ini tentunya keliru karena diplomasi penuh dengan momen-momen yang dramatis dan juga heroik. Para diplomat Indonesia harus berjuang melawan tekanan dan ancaman dari pihak Belanda serta perlu meyakinkan negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang penulisan artikel tentang diplomasi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia ini dapat membantu generasi muda untuk memahami sejarah bangsa Indonesia secara lebih komprehensif. Dengan memahami peran diplomasi, generasi muda dapat belajar nilai-nilai penting seperti negosiasi, kompromi, dan keuletan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulisan artikel tentang diplomasi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia ini sangatlah penting untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang sejarah bangsa Indonesia dan untuk melestarikan nilai-nilai penting bagi generasi selanjutnya. Artikel ini bertujuan juga untuk memberi pemahaman yang mendalam tentang diplomasi. Hal ini akan dilakukan dengan menjelaskan proses diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan mengkaji isi dan dampak dari perjanjian-perjanjian yang penting serta akan mengangkat peran para tokoh diplomasi Indonesia. Dengan memahami proses diplomasi, pembaca dapat melihat Indonesia bekerja sangat keras untuk mendapatkan pengakuan dari internasional atas kemerdekaan Indonesia. Dengan memahami peran penting diplomasi, pembaca diharapkan dapat mengubah pandangan mereka terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap para diplomat Indonesia. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini menjadi titik balik yang penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Perjanjian Renville ini lahir dari gencatan senjata setelah agresi militer satu Belanda. Perjanjian Renville ini membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Di satu sisi, perjanjian ini menghentikan pertempuran sehingga mengurangi korban jiwa. Dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia juga meningkat. Posisi Indonesia dalam perundingan selanjutnya juga diperkuat dengan pengakuan de facto atas wilayah Republik Indonesia. Selain dampak positif,
Perjanjian ini juga tak luput dari kritik Indonesia, karena Indonesia harus kehilangan wilayah yang cukup luas dan Belanda masih memiliki pengaruh besar di Indonesia. Situasi ini dikhawatirkan akan menjadi bentuk kolonialisme yang baru. Meskipun menuai banyak kontroversi, Perjanjian Renville tetap menjadi langkah penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia. Perjanjian ini membuka jalan bagi perselisihan antara Belanda dengan Indonesia, yang kemudian akan berlanjut ke konferensi Meja Bundar. Kemudian setelah agresi militer satu Belanda, rupanya terjadi lagi agresi militer Belanda yang kedua. Dalam agresi ini diakhiri dengan perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini terlahir akibat kebuntuan agresi militer Belanda II yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1948. Negosiasi yang alot terjadi antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Rum dan delegasi Belanda yang diwakili oleh Herman van Rooyen. Perjanjian ini berisi lebih menyerupai kesepakatan gencatan senjata dengan komitmen untuk berdamai. Indonesia kemudian setuju untuk menghentikan perang gerilya dan membangun kerjasama dalam menjaga ketertiban. Namun, poin terpenting adalah Belanda berjanji untuk mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Belanda juga berjanji untuk membebaskan tahanan politik serta berpartisipasi dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag. Kemudian konferensi Meja Bundar inilah yang akan menjadi wadah untuk perundingan yang digunakan untuk menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia. Perjanjian Rumroyen menjadi angin segar bagi Indonesia. Belanda yang terdesak oleh tekanan internasional dan kegagalan operasi militernya akhirnya mau berunding dengan sungguh-sungguh. Pengembalian Yogyakarta sebagai ibu kota menjadi simbol bagi perjuangan Indonesia. Meskipun Indonesia harus menghentikan perlawanan secara fisik, perjanjian ini membuka jalan diplomatik untuk meraih kemerdekaan secara penuh, yang akan dilakukan nanti melalui konferensi Meja Bundar. Kemudian dalam artikel yang akan saya tulis, pembahasan terakhir ini mengenai konferensi Meja Bundar. Jadi konferensi Meja Bundar ini merupakan perundingan penting yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili negara-negara bentukan Belanda di Indonesia. Konferensi ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda, khususnya terkait dengan status kedaulatan Indonesia. Seperti pada perundingan sebelumnya, perundingan dalam konferensi ini berlangsung secara alot dan penuh tekanan. Namun pada akhirnya menghasilkan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan penuh Indonesia. Yang kedua, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 15 negara bagian. Kemudian, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan terkait dalam Uni Indonesia Belanda. Poin keempat, Irian Barat akan tetap berada di bawah kuasa Belanda untuk sementara waktu dan statusnya akan diselesaikan pada waktu 1 tahun. Konferensi Meja Bundar ini juga menghasilkan 2 dokumen penting yang berisi
mengatur hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda, serta berisi pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Meskipun konferensi ini membawa hasil yang positif, namun terdapat beberapa kritik yang dilontarkan, antara lain: 1. Pembentukan Republik Indonesia dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru. Yang kedua, Irian Barat belum diserahkan kepada Indonesia. Yang ketiga, konferensi meja bundar dianggap tidak menyelesaikan semua perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Namun meskipun demikian, konferensi meja bundar tetap menjadi langkah penting dalam perjuangan Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan sementara, diplomasi merupakan instrumen penting dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diplomasi telah membantu Indonesia membangun hubungan internasional dan memperkuat posisinya di dunia, serta berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Memang diplomasi bukan satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian untuk sumber dari penulisan artikel ini, saya mengambil sumber dari buku yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia yang ditulis oleh A.H. Nasution. Buku ini merupakan memoir Jenderal A.H. Nasution, salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Jilid kedua buku ini berfokus pada periode 1947 sampai 1949 yang membahas tentang perundingan diplomasi dan strategi militer. Selain itu, saya juga mengambil sumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 milik Sartono Kartodjojo. Selain buku, saya juga menggunakan sumber berupa jurnal publikasi yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.